Horas teman-teman ASN, apa kabarnya? Izinkan saya Dr. Yohanes Nauman dari Puskesmas Sirait Kabupaten Samosir, peserta Laksar CPNS 2023 Angkatan 2, Kelompok 4, untuk membawakan podcast pertama penerapan core value berorientasi pelayanan di Puskesmas Sirait pada kesempatan kali ini. Berorientasi pelayanan merupakan salah satu core value berakhlak yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021. Pelayanan sendiri dapat diartikan sebagai suatu produk yang tidak berwujud. Sedangkan pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Aparatur sipil negara sendiri adalah salah satu dari penyelenggara pelayanan publik yang kemudian dikuatkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik, dan pelayanan publik adalah hak setiap warga negara. Secara operasional, orientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan beberapa kriteria, yaitu ASN harus memiliki kode etik, kode perilaku, dan rasa bangga melayani bangsa. Terdapat 3 panduan perilaku nilai berorientasi pelayanan. Pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh penerapannya di Puskesmas Sirait seperti saat pasien datang ke puskesmas, biasanya kami akan menyapa terlebih dahulu dan menanyakan apakah yang bisa kami bantu. Biasanya pasien datang dengan keperluan berobat atau kontrol ulang penyakit, meminta rujukan, atau keperluan administratif seperti mengurus surat sehat. Kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Contoh penerapannya, apabila pasien ingin berobat, maka akan diarahkan untuk diperiksa keadaan umumnya terlebih dahulu, ditanyakan keluhannya, dan diarahkan ke poli umum untuk bertemu dokter. Apabila pasien ingin melanjutkan rujukan ke rumah sakit, akan langsung diarahkan ke bagian administratif setelah terlebih dahulu bertemu dengan dokter. Apabila ingin kontrol luka, maka akan diarahkan ke ruangan tindakan, lalu dikonsultasikan kepada dokter. Contoh, pasien yang memiliki keluhan benjolan di ketiak. Pertama akan dilakukan pemeriksaan fisik benjolan, lalu hasilnya diberitahu kepada pasien, dan pasien diedukasi mengenai tindak lanjut benjolannya, misalnya apakah harus diberikan rujukan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Contoh penerapannya seperti meningkatkan kualitas pendidikan lewat seminar, buku, atau media internet. Atau contoh lain seperti pada saat pasien dengan luka diabetes yang membutuhkan perawatan luka yang lebih kompleks, biasanya perawat atau dokter yang lebih berpengalaman akan mengajak dan mengajarkan kepada perawat yang lebih muda supaya semua tenaga medis lebih terampil dalam menangani kasus tersebut. Atau contoh lain, pada pemasangan infus pada anak, biasanya perawat yang lebih terampil akan mengajarkan kepada perawat lain yang lebih muda supaya lebih terbiasa. Demikianlah yang dapat saya jabarkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat.